Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari mahasiswa Agroekoteknologi Fakultas Pertanian dan Kehutanan di Universitas Sulawesi Barat, angkatan 22. Dalam video ini, saya ingin mengajak Anda menjalani sebuah topik yang sangat penting, yaitu lahan marginal. Mengapa kita perlu mempelajarinya? Karena di balik tantangan yang ada, lahan marginal menyimpan potensi yang sangat besar untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kelestarian lingkungan. Jadi, mari kita bersama memahami jenis, karakteristik, penyebab, dan serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengelola lahan marginal yang ada di Desa Napo, tempat saya berasal. Adapun pengertian dari lahan marginal menurut Afrianti 2024, yaitu lahan marginal adalah tanah yang memiliki tingkat potensi ekonomi yang rendah dan mutu maupun kualitasnya itu sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan seperti fenomena sub-Sahara, aktivitas biologi yang ada dalam tanah itu rendah, kandungan bahan organik yang minim, serta kapasitas penahan udara yang sangat rendah. Lahan marginal ini termasuk dalam lahan kering karena memiliki tekstur tanah yang kering dan margin karena kemampuan menahan udara yang buruk, kandungan hara yang rendah, dan struktur yang tidak stabil. Bisa dilihat dari permukaannya. Karakteristik lahan marginal yaitu tekstur yang kasar dan warna yang terang seperti warna tanah ini, kandungan bahan organiknya yang rendah dan unsur hara juga rendah, struktur tanah yang buruk dan drainase yang cepat menjadikan kondisi tanah sulit menahan udara dan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Meskipun terdapat alang-alang yang berada seperti alang-alang di samping saya, alang-alang yang keberadaannya justru menunjukkan kondisi tanah yang kurang subur, cenderung kering, karena alang-alang ini merupakan tanaman yang adaptif terhadap lingkungan yang keras. Lokasinya ini ada di pegunungan, biasanya akan meningkatkan risiko erosi akibat curah hujan dan kemiringan lahan yang semakin mengurangi kesuburan tanah. Selanjutnya, penjelasan mengenai penyebab. Yang alami itu secara alami itu ada tanah berpasir secara alami memiliki kandungan hara yang rendah dan kemampuan menahan udara yang buruk. Hal ini karena partikel pasir yang besar menyebabkan air cepat meresap dan mencuci unsur hara yang ada dalam tanah. Kedua, lokasi di pegunungan ini meningkatkan risiko erosi, terutama saat curah hujan tinggi. Erosi mengikis lapisan tanah atas yang subur sehingga mengurangi kekurangan hara dan struktur tanah. Ketiga, ada fluktuasi suhu yang ekstrim di pegunungan atau panas di siang hari namun dingin di malam hari. Nah, ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Curah hujan yang tinggi juga dapat menyebabkan penyucian hara yang lebih cepat.